Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Islam di Negara Laos. Profil singkat negara Laos. Laos adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Rakyat Laos ini berbatasan dengan Thailand dan Myanmar di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur Laos berbatasan dengan Vietnam, di sebelah selatannya Laos berbatasan dengan Kamboja dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Secara astronomis, Laos berada di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Secara politik, Laos adalah negara komunis yang hanya mengakui satu partai politik, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos, LPRP. Kepala negara Laos adalah presiden yang dipilih Majelis Nasional untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Laos memiliki luas wilayah sebesar 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 7.574.356 jiwa tahun 2021. Mayoritas penduduk Laos adalah beragama Buddha, yaitu sekitar 64,7% dari total penduduk Laos. Sedangkan sekitar 31,4% memilih untuk tidak beragama dan sekitar 1,7% adalah agama Kristen. Bahasa resmi Republik Demokratik Rakyat Laos ini adalah bahasa Laos. Laos mulai melakukan desentralisasi pengendalian dan mendorong perkembangan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun 1986. Dengan perubahan tersebut, perekonomian Laos mulai bertumbuh lebih dari 6% per tahunnya. Tahun 1988 sampai 2008. Dalam dekade terakhir ini, Laos menikmati pertumbuhan ekonomi sekitar 8% per tahunnya dan merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Namun Laos juga merupakan salah satu negara yang tertinggal jauh infrastrukturnya. Pertumbuhan ekonomi Laos pada tahun 2017 adalah sebesar 6,9%. Industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Laos adalah industri pertambangan seperti pertambangan emas, timah, dan tembaga. Selain pertambangan, industri penting lainnya bagi pertumbuhan ekonomi Laos seperti karet, perkayuan, komoditas agrikultur, semen, konstruksi, garmen, dan pariwisata. Sejarah masuknya Islam ke negara Laos. Laos adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang terjepit dan tidak punya wilayah laut Laos. Laos berada di sebelah barat Vietnam, batas sebelah utara adalah Cina. Negara tetangga lain adalah Thailand, di sebelah selatan dan Myanmar di barat laut. Luas wilayah Laos adalah 236.800 km persegi. Sekitar 70% wilayah Laos berbentuk pegunungan dan terdapat gunung biawilaya. Ini ditutupi oleh berbagai setinggi 2.819 meter yang merupakan gunung tertinggi di negara ini. Sekitar 55% jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan bambu, dan hutan yang tercampur dengan vegetasi trop. Berdasarkan letak astronomisnya, Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan antara 26 Celcius sampai 28 Celcius. Curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.500 mm per tahunnya. Laos memiliki 3 musim. Musim hujan pada bulan Juni sampai Oktober akibat pengaruh angin musim barat daya. Musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan Februari karena pengaruh angin musim timur. Pada bulan Maret sampai Mei terjadi musim pancaroba yang kering. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang Cina dari Yunnan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangan ke Laos, namun juga negara tetangganya seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Mereka menyuplai kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Di sini mereka memiliki masjid besar kebanggaan. Letaknya di ruas jalan yang terletak di belakang pusat air mancur Nampui. Masjid ini dibangun dengan gaya neo-Mongol dengan ciri khas berupa menara gaya oriental. Masjid ini juga dilengkapi pengeras suara untuk azan. Ornamen lain adalah tulisan-tulisan di dalam masjid ini ditulis dalam 5 bahasa, yaitu Arab, Tamil, Lao, Urdu, dan Inggris. Selain kelompok Muslim Chin Hao, ada lagi kehadiran kelompok Muslim lainnya di Laos, yaitu komunitas Tamil dan Selatan India. Muslim Tamil dikenal dengan nama Labai di Madras dan sebagai Julia di Malaysia dan Phuket. Mereka masuk Vientiane melalui Saigon yang masjidnya memiliki kemiripan dengan masjid mereka di Tamil.
Muslim Laos didominasi oleh para pendatang dari kawasan Asia Selatan dan juga Muslim Kamboja. Khusus untuk Muslim Kamboja, mereka para pengungsi dari rezim berkuasa. Mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka Laos setelah memimpin rezim Pol Pot menyerukan gerakan pembersihan massal etnis Kamboja Cham Muslim dari tanah Kamboja. Sebagai pengungsi, kehidupan mereka terbilang miskin. Selain itu, mereka mengalami trauma akibat pengalaman hidup di bawah tekanan Khmer sejak 1975. Semua masjid di Kamboja dihancurkan. Mereka juga dilarang untuk beribadah atau berbicara dalam bahasa Kamboja dan banyak di antara mereka dipaksa untuk memelihara babi. Sejarah pahit mengiringi kepergian Muslim di Kamboja Laos. Mata Imam Masjid Kamboja Vientiane Musa Abu Bakar berlinang air mata ketika menceritakan kematian seluruh anggota keluarganya dari kelaparan. Mereka dipaksa makan rumput, sementara satu-satunya daging yang mereka dapatkan dari tentara Khmer hanyalah daging babi yang diharamkan oleh Islam. Beberapa orang Kamboja seperti mereka yang di Vientiane kemudian melarikan diri dari kampung halamannya, sementara sisanya berhasil bertahan dengan cara menyembunyikan identitas etnis mereka dan juga keislamannya. Dari seluruh populasi Muslim Kamboja, diperkirakan 70%-nya tewas akibat kelaparan dan pembantaian. Corak mazhab umat Islam di bidang fikih dan akidah di Laos. Laos dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan komunis yang masih tersisa di dunia. Mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Buddha. Karena itu, tidak mengherankan kalau Laos merupakan negara dengan penduduk muslim paling sedikit di Asia. Laos merupakan salah satu negara yang kaya dengan keberagaman etnis. Saat ini, jumlah penduduk Laos mencapai 6,2 juta jiwa, sedangkan dari populasi penduduk Laos berasal dari etnis Lao, atau yang dikenal sebagai masyarakat lokalnya, atau masyarakat dari negara itu sendiri, sebagai Laulung. Selain mendominasi dari segi jumlah penduduk, mereka juga mendominasi pemerintah dan komunitas masyarakat di Laos. Mereka yang berasal dari etnis ini memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk kawasan timur Laut Thailand. Mereka berasal dari dataran rendah atau disebut dengan Mekong, yang hidupnya mendominasi di Vientiane atau Luang Prabang. Islam di Laos. Islam di Laos menikmati toleransi di bawah pemerintahan komunis. Islam di Laos bisa menjalankan hidup dengan toleransi meski di bawah rezim komunis. Masjid Al-Aqsa ini juga nampak pada komunitas muslim di sana. Muslim Laos didominasi oleh para pendatang dari kawasan Asia Selatan. Dan juga Muslim Kamboja, khususnya untuk Muslim Kamboja, mereka adalah para pengungsi dari rezim Khmer. Mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka, yaitu Laos. Setelah pemimpin rezim Pol Pot menyerukan gerakan pembersihan massal etnis Kamboja, Cham Muslim dari tanah Kamboja. Sebagai pengungsi, kehidupan mereka terbilang miskin. Selain itu, mereka mengalami trauma berat akibat pengalaman hidup di bawah tekanan. Semua masjid di Kamboja dihancurkan. Mereka juga dilarang beribadah atau berbicara dalam bahasa Kamboja. Dan banyak di antara mereka dipaksa untuk memelihara babi. Beberapa orang Kamboja seperti mereka yang tinggal di Vientiane kemudian melarikan diri dari kampung halamannya. Sementara itu, sisanya berhasil bertahan dengan cara menyembunyikan identitas etnis mereka dan juga keislamannya. Dari seluruh populasi muslim di Kamboja, diperkirakan 70%-nya tewas akibat kelaparan dan pembantaian. Kini, di Laos diperkirakan ada sekitar 200 orang muslim asal Kamboja. Mereka memiliki masjid yang didirikan oleh masyarakat lokal, yang dikenal dengan nama Masjid Kamboja. Ini berlokasi di sebuah sudut di distrik Chanburi, yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Vientiane. Sebagai sebuah tempat ibadah, bangunan Masjid Kamboja ini memang terlihat sederhana sekali. Sebagian bangunan dinding masjid tampak belum selesai dipasang karena kendala pendanaan. Meski berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin, mereka teguh memegang agamanya. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i yang berbeda dengan komunitas Muslim Asia Selatan di Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Walaupun berada di lingkungan padat dan sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha, aktivitas dan kegiatan keagamaan di masjid ini berjalan normal. Bahkan sebagai warga Vientiane sangat akrab dengan komunitas Muslim di sini. Mereka semua mengetahui ada masjid di daerah Prabang Rawat ini. Hukum perkawinan bagi umat muslim di negara Laos. Hukum perkawinan yang diterapkan di suatu negara menunjukkan sejauh mana negara ini mendasarkan hukum positifnya pada ajaran agama. Dengan kata lain, sejauh mana ia memperlakukan ajaran agama. Hukum perkawinan atau lebih luas hukum keluarga terkait erat dengan ketentuan agama di satu sisi dan urusan negara di sisi lainnya. Pembahasan hukum keluarga di satu kawasan sebenarnya juga tidak terlepas dari sistem kekerabatan di kawasan yang berlaku di kawasan tersebut. Apalagi seperti disinggung di awal tulisan ini, Islam di Laos adalah Islam yang akomodatif terhadap adat dan tradisi masyarakat setempat. Ada 3 sistem kekerabatan di Laos, yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem kekerabatan bilateral ini, atau yang dimaksud dengan orang tua, inilah yang paling lazim. Status perempuan juga sangat tergantung pada sistem di mana mereka berada.
Dalam tradisi orang Minangkabau misalnya, perempuan memiliki hak istimewa atas rumah-rumah panjang, tempat tinggal komunal yang panjang. Dan sebagian besar tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Mereka juga memiliki sawah, kebun, buah, dan semua properti besar lainnya. Meskipun masing-masing administrator kian harus laki-laki. Masyarakat Minangkabau dengan penduduk sekitar 1 juta jiwa umumnya adalah muslim yang taat. Namun mereka juga sangat kuat memegang adat. Kedudukan istimewa perempuan di Minangkabau ini sama seperti di Kepulauan Lakshadweep di India. Dikatakan istimewa yakni jika dibandingkan dengan komunitas muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan. Di Kepulauan Lakshadweep, perceraian dan pernikahan kembali lebih sering dilakukan oleh perempuan seperti sesering laki-laki, karena perempuan memiliki posisi istimewa dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sistem kekerabatan dalam masyarakat muslim di Asia Tenggara, terutama di Laos, juga mempengaruhi pola hubungan antara pasangan, hak atas anak-anak, dan pilihan tempat tinggal. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum keluarga di kawasan ini sangat tergantung pada adat setempat yang berasal dari warisan tradisi pra-Islam. Hal ini berarti bahwa tradisi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan Islam yang diperkenalkan oleh para pendakwah Islam di kawasan ini. Tradisi yang dimaksud di sini terutama berkaitan dengan berbagai sistem kekerabatan di Laos. Padahal sistem kekerabatan yang ditawarkan oleh Islam adalah sistem patrilineal yang khas masyarakat Arab. Ada yang menarik di Maguindanao, Filipina. Pernikahan dengan sepupu lebih disukai. Alasannya sederhana, karena orang tua mereka adalah saudara kandung, maka beberapa persoalan dapat disederhanakan. Terutama soal harta warisan. Kekayaan penggantin harus diberikan kepada keluarga sebelum pernikahan diadakan. Dan pasangan yang baru menikah pertama hidup dengan keluarga mempelai wanita tersebut. Era perdesaan di berbagai negara di Asia Tenggara, pernikahan usia dini adalah hal biasa. Para orang tua juga tidak segan menikahkan anak mereka atau mengizinkan pasangan yang masih berusia muda. Mahar juga biasanya kecil dan pembayarannya pun dapat ditangguhkan. Ini sangat kontras, setidaknya kalau dibandingkan dengan besarnya mahar di Arab Saudi, misalnya yang jumlahnya selangit dan membuat banyak lelaki di sana sulit sekali menikah. Bahkan melakukan poligami atau pemaduan pada umumnya diperbolehkan, tapi jarang dipraktikkan di Laos. Hal ini disebabkan karena persyaratan melakukan poligami diperketat, terutama terkait persetujuan istri. Selain itu, hanya sedikit lelaki yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menumpang hidup 2 istri atau lebih. Setelah menikah, kaum istri umumnya menggantungkan nafkah pada suami, sementara kaum istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan hampir dipastikan tidak akan mau dipoligami. Selanjutnya, dinamika muslim minoritas di Laos. Laos merupakan salah satu negara yang kaya dengan keberagaman etnis. Saat ini jumlah penduduk Laos mencapai 6,2 juta jiwa. Setengah dari populasi penduduk Laos berasal dari etnis Lao, atau yang dikenal masyarakat lokalnya sebagai Lao Lum. Selain mendominasi dari segi jumlah penduduk, mereka juga mendominasi pemerintah dan komunitas masyarakat di Laos. Mereka yang berasal dari etnis ini memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk kawasan timur laut Thailand. Mereka berasal dari dataran rendah Mekong yang hidup mendominasi di Vientiane dan Luang Prabang. Secara tradisional, mereka juga mendominasi pemerintah dan masyarakat Laos. Keberagaman etnis ini juga tampak pada komunitas muslim di sana. Agama Islam pertama kali masuk Laos melalui para pedagang Cina dari Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Birma, Myanmar saat ini, oleh masyarakat Laos dan Thailand. Para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Mereka menyuplai kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Di sini mereka memiliki sebuah masjid dengan ukuran yang sangat besar dan menjadi kebanggaan muslim di Laos. Letaknya di ruas jalan yang terletak di belakang pusat air mancur Nam Phui. Masjid ini dibangun dengan gaya Neo-Mokhui dengan ciri khas berupa menara gaya oriental. Masjid ini juga dilengkapi pengeras suara untuk azan, ornamen lainnya. Tulisan-tulisan dalam bahasa, yaitu Arab, Tamil, Lao, Urdu, dan Inggris yang terdapat dalam masjid.
Selain kelompok Muslim Chinhao, ada lagi kelompok Muslim lainnya di Laos, yaitu komunitas Tamil yang berasal dari selatan India. Muslim Tamil dikenal dengan nama Labai di Madras dan sebagai Chulia di Malaysia dan Phuket atau Thailand. Mereka masuk ke Vietnam melalui Saigon. Mereka juga memiliki sebuah masjid yang bentuknya mirip dengan masjid di Tamil. Para jamaah Muslim India Selatan ini yang mendominasi masjid di Vientiane, di ibu kota Laos ini. Hanya terdapat 2 buah masjid, yakni Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Jami'ah.